Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan Desain dan Analisis Algoritma. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik baru yaitu Asymptotic Notation and Basic Efficiency Classes part pertama. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita akan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari bersama dalam pertemuan sebelumnya yang tertuang dalam 3 poin ini. Yang pertama, apa sih pengertian metrik untuk ukuran input? Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya bahwa pengukuran metrik untuk ukuran input ini dia berhubungan dengan setiap kali kita melakukan analisa algoritma. Ya, jadi step pertama yang kita pilih ya, baik itu algoritmanya adalah algoritma rekursif ya atau non rekursif, itu adalah metrik untuk ukuran input. Jadi apa sih metrik untuk ukuran input itu? Nah, dia merupakan sebuah input ya dalam fungsi yang mempengaruhi banyaknya basic eksekusi, baik dalam loop atau rekursif. Nah, metrik dalam ukuran input ini ya dia berkaitan dengan sesuatu pada input. Jadi kalau sesuatu pada input itu dia bertambah, maka akibatnya akan berpengaruh pada penambahan waktu eksekusi program. Misalkan algoritma yang kita analisa adalah algoritma yang sifatnya iteratif ya atau memiliki perulangan. Maka perulangannya dia akan nambah. Kemudian kalau algoritmanya yang dianalisa adalah algoritma yang rekursif gitu ya, maka pohon rekursifnya yang akan nambah ya atau akan semakin lebat. Kemudian berikutnya untuk algoritma non rekursif, jelaskan bagian manakah dari algoritma yang berpengaruh signifikan terhadap waktu eksekusi. Nah, kira-kira apa yang berpengaruh signifikan terhadap waktu eksekusi? Tentu saja adalah loop-nya ya. Jadi untuk non rekursif itu kan bukan algoritma rekursif ya. Di sini dia menggunakan looping gitu ya. Sehingga bagian yang berpengaruh terhadap waktu eksekusi adalah loop-nya. Semakin banyak loop-nya, maka waktu eksekusinya juga akan semakin bertambah. Nah, dalam analisanya nanti, kita akan mencari tahu bagaimana hubungan dari metrik untuk ukuran input ini dengan jumlah looping, ya, dengan jumlah loopingnya. Ini untuk algoritma non rekursif. Untuk algoritma non rekursif. Yang terakhir, sedangkan untuk algoritma rekursif yang berpengaruh signifikan terhadap waktu eksekusi, kira-kira apa? Jadi mungkin kalian sudah ingat ya, atau mungkin kalian masih ingat, untuk algoritma rekursif itu bagian yang berpengaruh signifikan terhadap waktu eksekusi adalah pohon rekursifnya. Jadi semakin banyak node-nya, semakin lebat, maka waktu eksekusi yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Oke, berikutnya algoritma sequential search. Nah, algoritma sequential search ini dia mencari tahu apakah dalam array-nya itu ada yang bernilai sama dengan K. Jadi kita lihat pada kotak di bawahnya ini ya sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tentukan metrik untuk ukuran input pada algoritma sequential search. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi kira-kira apa yang menjadi metrik untuk ukuran input pada algoritma sequential search? Tentu saja adalah N-nya ya. Jadi metrik untuk ukuran input pada algoritma sequential search adalah N-nya sendiri. Kenapa? Karena N-nya ini gitu ya. N di sini dia merupakan unsur yang berpengaruh terhadap jumlah loopingnya. Kalau N-nya atau jumlah elemennya nambah, maka loopingnya juga akan semakin bertambah. Nah, ini nanti setelah analisa kita akan lihat bagaimana hubungannya
Ya, untuk average case ya secara rata-rata kita lihat sini rumus TN-nya sama dengan N plus 1 per 2. Jadi banyaknya looping itu ternyata adalah atau diukur dengan rumus N plus 1 per 2. Nah, jadi misal kita punya ada 10 elemen, kita punya elemen array-nya 10 gitu ya, maka average case-nya adalah kita masukkan ke sini 10 ditambah 1 per 2. Ada sama dengan 5,5 gitu ya. Kalau misalkan kita punya elemennya sebanyak 50, ya N-nya sama dengan 50, maka average case-nya adalah kita masukkan 50 ditambah 1 per 2, jadi sekitar 25, sekian gitu ya. Kalau elemennya 100, ya tinggal kita masukkan lagi 100 ditambah 1 per 2 ada sekitar 50, sekian. Jadi itu adalah tujuan akhir ya dari analisa algoritma ini. Jadi kita mencari rumus TN yang menghubungkan antara metrik inputnya dengan banyaknya atau jumlah eksekusi loopingnya ya atau dengan waktu eksekusinya. Karena di sini eksekusi looping itu kan dia berhubungan dengan waktu eksekusi. Oke, berikutnya tadi kita sudah bahas ya pada average case untuk input berukuran N waktu, eksekusinya adalah dituangkan dalam rumus ini. Jelaskan perbandingan waktu antara N sama dengan 1000 dengan N sama dengan 2000. Nah, kita disuruh memberitahu bedanya seperti apa ya. Kira-kira seperti apa perbandingannya? Kalau N-nya 1000, ya kita masukkan ke rumus TN-nya 1000 plus 1 per 2. Jadi ada sekitar 500, sekian. Sedangkan kalau N-nya 2000, ya berarti kita masukkan ke dalam rumus TN-nya lagi, 2000 plus 1 dibagi 2 ada sekitar 1000, sekian. Nah, di sini bedanya ya. Jadi kalau elemen array-nya atau N-nya 1000, ya berarti kira-kira jumlah looping-nya 500 ya. Secara rata-rata atau average case. Tapi kalau N-nya sama dengan 2000, kita dapatkan looping-nya ada sebanyak 1000 ya. Sekitar 1000 secara rata-rata atau average case. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ya bahwa kalau inputnya dia bertambah ya 2 kali lipat ya dari 1000 ke 2000, maka loopingnya dia juga akan bertambah 2 kali lipat. Ini untuk sequential search ya. Jadi perbandingan antara input dengan looping itu dia sifatnya linear. Misalkan inputnya naik 2 kali, maka loopingnya atau waktunya juga akan naik sebanyak 2 kali. Misal lagi inputnya naik 3 kali, maka loopingnya juga akan naik sebanyak 3 kali juga. Ya. Atau lagi, misalkan, misalnya dia inputnya 1000, ya. Waktu yang diperlukan 10 detik. Nah, kalau kemudian kita menggunakan array yang jumlahnya 2000, maka waktunya secara rata-rata bisa kita tentukan juga ya, bisa kita prediksi juga ya. Jadi kalau misalkan array-nya jumlahnya 2000, berarti waktu secara rata-rata atau average case dia akan menjadi 20 detik. Nah, ini contoh algoritma yang dia sifatnya linear ya. Oke, berikutnya adalah algoritma pangkat. Nah, untuk algoritma pangkat itu kira-kira metrik untuk ukuran inputnya seperti apa? Ya, kita lihat di sini algoritma pangkat X, N ya. Jadi untuk algoritma pangkat itu metrik untuk ukuran inputnya adalah N ya, karena kalau nilai N-nya membesar ya, maka eksekusi loop-nya juga akan bertambah. Sehingga nanti nilai N-nya di sini dia akan mempengaruhi banyaknya eksekusi loop-nya. Nah, ini yang berpengaruh sama kayak tadi ya. Ini menggunakan algoritma rekursif. Jadi yang berpengaruh dalam hal ini adalah N-nya.
Kalau N-nya naik, berarti tentu aja jumlah node dalam pohon rekursif juga akan semakin banyak atau semakin lebat. Oke, selanjutnya kita lihat di sini juga sudah dihitung ya. Jadi tadi sudah kita ketahui bersama ya, metrik untuk ukuran input dari algoritma pangkat, ya jawabannya adalah N. Kemudian untuk input berukuran N waktu, eksekusinya dirumuskan dengan Tn sama dengan N. Jelaskan perbandingan waktu antara N sama dengan 1000 dengan N sama dengan 2000. Oke. Rumus Tn-nya adalah N. Ya. Jadi karena metrik untuk ukuran inputnya adalah N, maka persamaannya juga harus ditulis dalam bentuk N. Jadi banyaknya node untuk input N itu adalah N. Kalau kita misalkan sebelum ke sini ya, kalau kita misalkan hitung ya, kita punya 2 pangkat 10, maka node-nya adalah 10. Kalau kita punya 3 pangkat 15, maka node-nya adalah 15. Ya, jadi dalam hal ini yang berpengaruh adalah N-nya atau pangkatnya. Jadi yang menjadi metrik untuk ukuran input dari algoritma pangkat sekali lagi adalah N-nya. Kemudian bagaimana perbandingan waktu antara ketika N-nya sama dengan 1000 dengan ketika N-nya sama dengan 2000. Misal kita menghitung 3 pangkat 1000 ya dengan 3 pangkat 2000. Basicnya sama-sama 3. Bagaimana perbandingan waktunya? Ya jawabannya sama dengan sequential search tadi ya. Kalau inputnya naik 2 kali lipat gitu ya, maka banyaknya node ya. Banyaknya node atau waktu eksekusi juga akan naik 2 kali lipat juga. Jadi dia sifatnya linear juga. Oke, kalau di minggu-minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita berusaha mencari tahu rumusnya seperti apa ya, rumus Tn-nya seperti apa. Misal Tn-nya sama dengan N, Tn-nya sama dengan N plus 1 per 2 dan sebagainya. Jadi untuk satu problem atau satu permasalahan yang kita temukan, dia bisa diselesaikan dengan berbagai pilihan algoritma. Contoh kita punya problem, kita mau sorting. Nah, untuk sorting ini, pilihan algoritma yang bisa kita gunakan itu banyak sekali. Ada mungkin yang namanya merge sort, ya, heap sort, insertion sort, selection sort, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau pakai yang manapun itu sifatnya sama ya, bukan sifatnya sama, hasil akhirnya sama ya, sama-sama bisa jalan, sama-sama benar hasil akhirnya. Mau pakai yang manapun outputnya dia akan benar semua. Tapi di sini yang membedakan ya atau poinnya itu adalah dari sekian banyak pilihan algoritma yang dipakai, tentu saja pasti ada algoritma yang dia memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat ya. Atau yang paling cepat, dan sebaliknya ada algoritma yang kalau kita pakai dia waktu eksekusinya paling lambat misalkan. Jadi misalkan kembali ke problem sorting tadi. Kalau kita mau pilih selection sort misalkan, ternyata dia waktu eksekusinya lebih lambat. Terus kalau kita mau pilih algoritmanya adalah quick sort, oh ternyata dia waktu eksekusinya lebih cepat, ya. Nah di sini kita tentu akan memilih algoritma yang memiliki waktu eksekusi lebih cepat dan memorinya juga paling efisien. Jadi tujuan dari analisa algoritma ini adalah kita memilih algoritma yang terbaik di antara semua pilihan algoritma yang ada. Ya, atau di antara semua pilihan algoritma yang berpotensi menyelesaikan problem yang diberikan. Oke, berikutnya muncul permasalahan lagi ya. Jadi dari sekian banyak pilihan algoritma itu, untuk mengetahui algoritma yang dia paling efektif atau paling efisien itu tidak mudah. Kalaupun
kita misalkan mau coba semuanya gitu ya, ya bisa jadi ya, boleh-boleh saja. Ya, tapi kan tentu nanti akan spending more time ya, akan menghabiskan waktu yang pasti akan lebih lama kalau kita coba satu-satu semua ya. Nah, di sini kita lihat ya, kita masukkan input itu kan ada dua pilihan ya. Bisa kita masukkan input ukuran kecil, bisa masukkan input ukuran besar. Nah, kalau kita masukkan inputnya kecil, dia nggak akan berpengaruh ya. Jadi nggak akan kelihatan seperti apa bedanya. Mau pakai algoritma yang mungkin dia memiliki potensi lebih cepat waktu eksekusinya, atau mungkin sebaliknya mau pakai algoritma yang mungkin lebih lambat memang ya waktu eksekusinya, dia nggak akan kelihatan bedanya. Tidak akan terlihat perbedaannya ya. Misalkan kita mau sorting ya, kembali ke sorting lagi, kita mau sorting, misal kita mau mengurutkan 50 bilangan aja. 50 itu kan tergolong elemennya kecil ya, atau mungkin lebih kecil lagi 10 ya. Kita mau sorting, kita mau mengurutkan 50 bilangan atau 10 bilangan ya dengan menggunakan algoritma quicksort. Atau mau pakai algoritma yang lain juga, mau pakai insertion sort, selection sort dan sebagainya dengan 50 elemen tadi. Itu dia nggak akan kelihatan bedanya seperti apa. Mana yang dia akan menghabiskan waktu paling cepat dan sebagainya, itu dia nggak akan terlalu kelihatan. Nah, di sini kecepatan waktu eksekusi antar algoritma itu dia akan kelihatan kalau atau jika inputnya yang dimasukkan semakin besar. Ya. Jadi di suatu titik itu algoritma yang efisien dia akan menyalip ya, atau dia akan lebih cepat waktunya dibandingkan dengan algoritma yang lebih lambat. Nah, setelah melewati titik tersebut, maka algoritma yang lebih efisien dengan algoritma yang lain, selisih kecepatannya dia akan semakin jauh ya. Jadi pasti nanti akan kelihatan, oh ini lebih cepat waktu eksekusinya, oh yang ini lebih lambat waktu eksekusinya, dan seterusnya. Nah, ini mari kita lihat ilustrasinya ya. Jadi misalkan saya punya grafik ya, ada dua kurva, ya satunya kurva, satunya garis. Misalkan kita punya dua algoritma ya, sebut saja algoritmanya adalah algoritma A1, kemudian algoritma A2. Ya. Algoritma A1 dia rumusnya 100T, kemudian algoritma A2 dia rumusnya T kuadrat. Nah, kita mau cari tahu manakah algoritma yang memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat. Ya. Oke, jadi untuk sumbu yang sebelah sini ini menyatakan input ya, untuk yang sebelah sini sumbu tegaknya dia menyatakan waktu. Untuk algoritma pertama kita lihat dia garisnya seperti ini ya. Kemudian untuk algoritma T kuadrat ya, namanya fungsi kuadrat, berarti dia melengkung ya seperti ini. Nah, oke, kira-kira dari dua algoritma ini manakah yang kita pilih ya, apakah yang kita pilih adalah algoritma A1 atau yang kita pilih adalah algoritma A2. Jadi apakah A1 atau A2. Nah, kalau dia inputnya banyak ya, kita bisa pilih algoritma A1 yang 100T. Karena waktu yang diperlukan dia lebih sedikit dibanding dengan algoritma yang A2 atau T kuadrat. Ya. Pada titik tertentu, sebut saja titik B atau titik perpotongan ini, ya, kita akan mendapatkan kondisi di mana waktu yang dihabiskan atau diperlukan untuk algoritma A1 itu dia lebih sedikit ya daripada waktu
yang dihabiskan oleh algoritma A2. Jadi kita pada titik tertentu kita akan menemukan kondisi 100T itu akan kurang dari T kuadrat. Jadi waktu yang dihabiskan oleh algoritma A1 dia lebih sedikit daripada waktu yang dihabiskan oleh algoritma A2. Ya, itu pada titik tertentu. Jadi kalau kita lihat titik B, ya. Setelah titik B ini ya semakin besar ke atas, ini kita teruskan ke atas atau yang A1 kita teruskan ke sana ya. Jadi semakin lama waktunya semakin banyak input yang dimasukkan gitu ya. Ini akan semakin ke sana panahnya, ini akan semakin ke atas. Nah, itu nanti waktu yang diperlukan ya oleh algoritma A1 dia akan semakin sedikit. Sedangkan waktu yang diperlukan oleh algoritma A2 dia akan semakin banyak ya. Nah, kemudian bagaimana untuk input yang lebih kecil? Kalau tadi kita berbicara mengenai input yang lebih besar. Kalau lebih besar kan dia semakin ke kanan inputnya. Ya, semakin ke kanan ke sini. Jadi kalau input semakin besar, dia akan semakin ke sana. Nah, kemudian bagaimana untuk input yang lebih kecil atau kondisi sebelum titik B tercapai? Nah, untuk yang kurang dari B, biasanya perbandingan waktu eksekusi yang dihasilkan untuk nilai input yang sama itu nggak terlalu ngefek ya, atau tidak terlalu kelihatan. Ya, jadi bedanya tidak terlalu kelihatan. Jadi baik dia algoritma A1 atau A2, perbedaan waktunya dia tidak akan terlalu signifikan. Meskipun mungkin secara grafik kelihatan bedanya ya antara kedua algoritma ini ya. Secara grafik kelihatan. Tapi kalau kita lihat secara real time ya, itu tidak akan terlalu signifikan ya perbedaan dari kedua algoritmanya. Jadi di sini untuk input yang sedikit ya atau yang kondisinya kurang dari titik B ya mau kita pakai algoritma A1 ya atau kita pakai algoritma A2 dia tidak akan terlalu kelihatan atau sama aja ya. Nah, di sini kita dapat insight juga ya. Kalau kita mau menilai suatu algoritma, nilailah ketika input yang dimasukkan sangat besar ya. Atau sangat banyak. Oke. Jadi untuk kasus ini di grafik ini kita bisa simpulkan bahwa algoritma A1 ya yang 100T ini bisa kita pakai ya. Karena untuk input yang sangat besar dia terbukti lebih efisien. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang membedakan antara algoritma A1 dan A2? Ya, apa yang membuat algoritma A2 pada suatu titik tertentu dia akan lebih lambat? Jawabannya adalah kemiringannya, ya. Jadi yang membedakan antara algoritma A1 ya dengan algoritma A2 itu adalah kemiringannya. Atau kalau di matematika kita kenal dengan istilah order of growth ya atau OOG. Nah, kalau kita lihat di grafik kurva A2 itu lebih tajam ya, dia lebih curam dibanding dengan kurva A1. Kurva A1 dia lebih landai. Sehingga setelah waktu tertentu ya, setelah waktu ketika titik B ini setelah waktu tertentu waktu eksekusi untuk algoritma A1 dia akan lebih cepat dibandingkan waktu eksekusi untuk algoritma A2. Kenapa hal ini terjadi? Padahal starting point untuk A1 sepertinya lebih buruk ya daripada starting point untuk algoritma A2. Nah, itu tadi yang mempengaruhi adalah order of growth-nya atau tingkat pertumbuhannya. Jadi intinya kalau ada beberapa pilihan algoritma, kita bisa pilih algoritma yang memiliki OOG lebih kecil ya, karena pada input yang semakin besar dia pasti akan menang. Oke, berikutnya nah, kita berkenalan dengan istilah baru ya atau order of growth.
Jadi tahap pertama ya, kita bisa cari tahu rumus TN-nya seperti apa. Lalu kalau misalkan dari sekian banyak alternatif algoritma kita sudah tahu ya TN-nya apa, maka kita bisa pilih rumus TN atau algoritma yang memiliki nilai OOG paling kecil. Jadi misalkan case-nya seperti contoh sebelumnya ya, masalah atau problem sorting. Kita cari tahu dulu tuh apa aja algoritma yang bisa kita pakai untuk sorting. Ya. Kemudian setelah kita cari tahu apa aja algoritmanya, kita cari tahu rumus TN-nya. Jadi rumus TN algo A seperti apa, rumus TN algoritma B seperti apa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita bisa pilih rumus TN yang memiliki OOG paling kecil. Nah, apa sih OOG itu atau order of growth itu? Order of growth itu adalah kenaikan nilai TN dibanding dengan kenaikan nilai N. Jadi yang berpengaruh di sini ya adalah nilai tangen ya atau nilai tannya. Teman-teman mungkin masih ingat ya istilah tangen. Dulu ada sinus, kosinus, tangen ya. Nah, kita kembali ke grafik lagi. Nah, bisa kita perhatikan di sini untuk algoritma A2, untuk kurva A2, dia memiliki nilai tangen lebih besar ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan tangen A2 dia lebih besar dari tangen A1 ya. Karena kemiringan A2 dia lebih besar dari kemiringan A1. Sehingga untuk suatu saat ya, untuk waktu tertentu dia A2 akan lebih besar. Nah, bagaimana cara mengetahui OOG atau tangennya? Nah, kita bisa cari tahu ya dari rumus TN-nya itu ya. Jadi semakin kecil nilai OOG suatu algoritma, dia akan semakin efektif ya algoritmanya. Oke. Next, latihan. Oke. Algoritma sequential search untuk worst case TN sama dengan N. Estimasi waktu eksekusi algoritma jika array inputnya memiliki anggota 10, 20, 30. Estimasi waktu eksekusi algoritma jika array inputnya memiliki anggota 10 elemen adalah 10 elemen. Ya, kalau dia memiliki array inputnya 20 elemen, ya dia TN-nya sama dengan 20. Jadi kita kembali ke rumus TN-nya ini ya. Kita sesuaikan dengan rumus TN. Kalau elemen array yang kita masukkan 10 ya, T10 ya berarti dia sama dengan 10. Kalau T20 ya sama dengan 20 dan seterusnya ya. Kalau elemen array-nya 30, elemen yang kita masukkan 30, T30 berarti sama dengan 30. Kemudian berikutnya, buat grafik yang menunjukkan hubungan antara banyaknya elemen array yang dieksekusi dengan waktu eksekusi. Nah, seperti apa grafiknya? Kita lihat sini. Jadi kita jadikan satu semua ya. Ketiga elemen yang kita masukkan tadi, kita jadikan satu grafik seperti ini ya. Untuk sumbu ini menyatakan elemen array-nya, untuk yang ke atas dia menyatakan TN-nya ya. 10, 20, 30. Nah, dia sifatnya linear ya. Jadi ketika N-nya sama dengan 10, T10 berarti ya. Ketika N-nya sama dengan 20, ya berarti TN-nya ya 20 ya. T20 sama dengan 20 di sini dia titiknya. Ketika N-nya sama dengan 30, ya berarti T30 di sini. Ya. Jadi sini kita lihat dia linear ya. Jadi kita lihat di sini ya, dia sifatnya linear ya. Kalau kita tarik garis dari pusat ya ke atas, nah ini melewati ketiga titik ini, dia bentuknya akan seperti ini. Jadi dia kelihatan sekali linearnya ya. Nah, kemudian dari garis ini kita bisa lihat juga bahwa OOG atau kemiringannya dia 45 ya. Jadi kemiringan di sini dia 45 sehingga valid ya, dia linear. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan waktu eksekusi algoritma,
jika ukuran input bertambah ya, jadi kalau N-nya naik 2 kali, ini kita tuliskan di sebelah kanan. Kalau N-nya 10, dia TN-nya 10. Ya, kalau kita naikkan 2 kali lipat menjadi 20 N-nya, maka TN yang kita peroleh juga akan 20. Kalau kita naikkan dari 10 ke 30, kita naikkan 3 kali lipat, ya, maka TN-nya juga akan naik 3 kali lipat. Ya, jadi jelas dia sifatnya linear. Oke, berikutnya latihan diberikan beberapa algoritma yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan problem yang sama. Kita punya 4 algoritma, ada algoritma 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, untuk algoritma pertama, dia rumusnya adalah N kuadrat. Untuk algoritma kedua, dia rumusnya adalah N pangkat 3. Untuk algoritma ketiga, dia rumusnya adalah N, dan untuk algoritma keempat, dia rumusnya adalah 2 log N, ya, atau log 2N. Nah, di sini kita akan coba memasukkan input yang sama pada keempat algoritma ini. Jadi dari keempat algoritma ini, kita akan masukkan input yang sama, yaitu 10. Nah, dari sini kita akan coba mengurutkan manakah di antara keempat algoritma ini yang dia memiliki waktu eksekusi ya berdasarkan POG-nya dari kecil ke besar. Ya. Sini kita lihat kalau berdasarkan rumus dari TN-nya untuk T1 10 ya ketika elemen array yang dimasukkan 10 ya maka TN-nya adalah 100. Untuk algoritma kedua ketika N yang dimasukkan 10 maka TN-nya adalah 1000 ya karena N pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3 1000. Untuk algoritma ketiga ya rumusnya adalah N, jadi untuk T10 dia sama dengan 10, dan untuk algoritma keempat, ketika N yang sama dengan 10, ya log 2N dimasukkan, TN-nya adalah 3,3. Nah, dari sini kita lihat ya, untuk algoritma A1 ya, T1N sama dengan N kuadrat. Untuk input sama dengan 10, waktu yang dibutuhkan adalah 100. Kemudian kalau kita naikkan inputnya 10 kali lipat ya, dari 10 ke 100 kita naikkan 10 kali lipat, maka waktu eksekusinya juga akan semakin bertambah ya. Waktu yang dibutuhkan ternyata naik ya, sebanyak 100 kali lipat. Jadi kita tuliskan untuk algoritma A1 kenaikan input 10 kali, maka dia kenaikan T-nya sebanyak 100 kali. Berikutnya untuk algoritma kedua, ketika kita masukkan nilai N-nya sama dengan 10, ya, kita peroleh waktu eksekusinya adalah 1000. Kemudian kita gandakan 10 kali lipat ya, elemen array-nya kita masukkan 100. Ternyata kita peroleh waktu eksekusi yang dibutuhkan menjadi 1 juta. Jadi kalau kita tuliskan kenaikannya untuk algoritma A2, untuk kenaikan inputnya 10, kenaikan T-nya menjadi 1000 kali lipat. Berikutnya untuk algoritma ketiga, rumusnya adalah N. Ya, ketika inputnya kita masukkan 10, diperoleh waktu eksekusinya juga 10. Namun ketika kita gandakan 10 kali lipat, ya, untuk N-nya menjadi 100, di sini waktu eksekusi yang diperlukan juga sama dengan 100. Jadi kalau kita tuliskan, kenaikan input untuk algoritma ketiga dia adalah 10, dan kenaikan T untuk algoritma ketiga dia juga 10. Yang terakhir, untuk algoritma keempat, ya, ketika kita masukkan N-nya sama dengan 10, ya, kita peroleh waktu eksekusinya 3,3. Kemudian ketika kita lipat sebanyak 10 kali lipat, ya, ketika kita gandakan sebanyak 10 kali lipat menjadi 100, maka waktu eksekusinya dia menjadi 2 kali lipat ternyata, ya, jadi dari 3,3 menjadi 6,6. Jadi kita tuliskan untuk algoritma A4, kenaikan inputnya sebanyak 10, kemudian kenaikan T-nya sebanyak 2 kalinya.